Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kembali lagi di channel kami Papa Ruby, media belajar dan berbagi bagi guru di Indonesia. Nah, baik Bapak Ibu sekalian dimanapun berada yang menyaksikan video kami ini, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nah, baik, di informasi kali ini Bapak Ibu sekalian, di video kali ini kami akan mengabarkan bahwa ada informasi atau kabar baik dari Menteri Keuangan dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Mendikbudristek untuk Bapak Ibu guru di daerah. Ini terkait dengan kesejahteraan guru tahun 2023. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, untuk mengetahui info lebih jelasnya, silakan simak video ini sampai selesai. Dan jangan lupa subscribe channel kami dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan info-info terbaru dari kami. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, adapun info atau kabar baik dari Menteri Keuangan dan Mendikbud yang kami maksud untuk kesejahteraan guru tahun 2023, berikut kami sampaikan informasinya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama itu dari Ibu Menteri Keuangan. Nah, poin penting yang ingin kami sampaikan atau yang disampaikan oleh Menteri Keuangan ini Bapak Ibu sekalian, ini mengenai penyampaian Menteri Keuangan pada tahun 2021 kemarin ini terkait dengan penggajian guru P3K, yang mana disampaikan oleh Menteri Keuangan untuk gaji guru P3K tersendiri itu Bapak Ibu sekalian ini dibayar langsung dari APBN. Nah, berikut informasi lebih jelasnya Bapak Ibu sekalian sebagai bahan atau pegangan kuat bagi Bapak Ibu yang masih simpang siur mengenai keberlanjutan gaji P3K di tahun-tahun mendatang. Kalau kita lihat untuk tahun 2021 ini telah dicadangkan 1,46 triliun untuk gaji ASN pusat maupun yang baru. Jadi ini artinya nanti kalau para guru honorer yang sudah diterima dan menjadi guru P3K, maka mereka akan mendapatkan gaji sebagai ASN dan tunjangan kinerja dan sejenisnya untuk guru, termasuk yang dalam hal ini sebesar 4.060.490 bagi guru yang menikah dan memiliki 2 anak dari sisi total tunjangan kinerjanya. Ini adalah anggaran yang sudah disediakan dalam bentuk APBN pusat maupun APBD. 1,46 juta untuk ASN pusat dan 1,46 triliun rupiah untuk gaji ASN pusat yang akan direkrut dan 24,92 triliun untuk ASN daerah yang akan masuk menjadi PNS dan ASN. Kita mengetahui bahwa untuk pusat ini akan ada formasi 54.581, baik yang untuk CPNS 27.291 dan untuk yang P3K sebesar 27.290. Untuk daerah yang akan lebih besar, dalam hal ini untuk CPNS 119.094 dan untuk P3K tadi yang disampaikan Pak Wapres dan Pak Mendikbud akan ada rekrutmen sampai dengan 1.2.616 orang. Banyak pemerintah daerah mengatakan yang mereka akan rekrut kalau ada anggarannya, dan sekarang kami telah menyediakan anggaran. Tentu dengan demikian kita berharap akan ada proses perekrutan dengan tetap menjaga kualitas. Alokasi anggaran untuk pembayaran gaji tunjangan yang melekat pada gaji untuk tahun anggaran 2021 ini akan mencapai sebesar 58,8 triliun. Nah, mekanismenya tentu saja dalam hal ini sesudah formasi guru tadi ditetapkan di masing-masing kabupaten, kota, daerah. Kalau yang untuk tadi P3K daerah, maka kemudian mereka melakukan tadi sesuai yang disampaikan oleh Bapak Menteri atau Mas Menteri. Nanti kalau sudah ditetapkan pengangkatan P3K-nya oleh pemerintah daerah dan registrasinya di Badan Kepegawaian Nasional,
sesuai dengan hasil seleksi yang tadi diselenggarakan oleh Kemendikbud dengan Kementerian Pan-RB, maka pembayaran gajinya akan menggunakan jalur APBD, di mana kami akan melakukan transfer melalui transfer umum. Dan penyaluran DAU setiap bulannya dilakukan sesudah pemerintah daerah menyampaikan realisasi belanja pegawainya. Jadi dalam hal ini Kementerian Keuangan akan terus mengikuti proses ini, berapa yang nanti akan mengikuti ujian, berapa yang kemudian betul-betul direkrut, berapa yang kemudian mendapatkan pengangkatan oleh pemerintah daerah dan ditetapkan atau diregistrasi di BKN, dan dengan basis itu kemudian akan dilakukan transfer umum sehingga kemudian pemerintah daerah bisa membayar melalui dana transfer umum yang ditetapkan. Kami sangat menyadari bahwa kualitas guru adalah sangat-sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan sangat mendukung apa yang disampaikan dan merupakan tekad dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan untuk terus melakukan reformasi kegiatan pendidikan di Indonesia agar makin meningkat kualitasnya. Nah, itu tadi informasi dari Menteri Keuangan Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu, ini dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Bapak Nadiem Makarim. Ini menguatkan informasi dari Menteri Keuangan tadi, yang mana gaji guru P3K ini langsung dari APBN. Nah, informasi dari Mendikbud tersendiri Bapak Ibu sekalian, ini disampaikan langsung oleh Mendikbud di hadapan Presiden dan di hadapan ribuan guru pada peringatan HUT PGRI tahun 2022 kemarin. Nah, disampaikan Mendikbudristek ada 3 kebijakan untuk gaji guru P3K tahun 2023 supaya tidak ada lagi guru-guru P3K di daerah yang mengeluh kenapa gajinya belum dibayarkan sampai sekarang atau masih sering tertunda gajinya. Nah, berikut informasi atau penyampaian langsung dari Mendikbudristek pada beberapa hari yang lalu pada peringatan HUT PGRI di hadapan ribuan guru dan Presiden Joko Widodo. Salah satunya diwujudkan dengan pelaksanaan seleksi guru ASN P3K. Walaupun ada berbagai macam ketidaksempurnaan dengan proses P3K ini yang kita ketahui bersama, Bapak Ibu, tahun lalu 300.000 guru honorer sudah diangkat menjadi ASN P3K. 300.000. Dan tahun ini 320.000 guru honorer akan diangkat menjadi P3K. Tapi saat ini memang banyak sekali tantangan terkait penempatan formasi. Banyak guru-guru yang sudah dinyatakan lolos passing grade tetapi tidak mendapatkan formasi. Pemdanya tidak mengajukan formasi, ada berbagai macam isu di lapangan dan saya sangat mengerti keresahan yang ada di banyak hati guru-guru. Untuk mengatasi hal tersebut, kami mendorong Pemda untuk mengangkat para guru yang sudah lolos seleksi agar bisa memenuhi kebutuhan formasi guru di setiap daerah. Dan kami juga telah menyiapkan rencana kebijakan terkait guru ASN P3K di tahun depan. Yang pertama Bapak Ibu, dan ini sudah diputuskan kolaborasi antara kami, Kemen Pan-RB, Kemendikbudristek, Kemen Pan-RB, dan Kemenq dengan juga restu Pak Presiden. Terima kasih sekali Pak Presiden untuk dukungannya kepada guru-guru honorer. Jika pada bulan Maret tahun depan Pemda tidak mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhan, maka pemerintah pusatlah yang akan melengkapi formasi tersebut. Poin kedua, kami telah berkoordinasi lintas kementerian untuk memastikan bahwa anggaran gaji dan tunjangan guru ASN P3K tidak digunakan untuk kebutuhan lain. Bahkan tidak boleh untuk kebutuhan lain di bidang pendidikan, hanya untuk guru P3K untuk tahun depan. Dan ketiga, anggaran bagi guru ASN P3K hanya akan ditransfer ke Pemda setelah guru-guru honorer tersebut diangkat Bapak Ibu. Ini adalah 3 kebijakan yang akan mendorong dan mengakselerasi janji kami untuk memastikan kesejahteraan guru di negara ini terjamin.
Nah, baik Bapak Ibu sekalian, demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Semoga informasi ini lebih mencerahkan bagi Bapak Ibu dimanapun berada, dan informasi ini semoga bisa bermanfaat. Demikian kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.